Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Aditya Hadi di podcast buku nomor 1 di Spotify Indonesia saat ini, podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Bagi kalian yang baru pertama kali dengerin podcast ini, podcast Buku Kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian nggak mau ketinggalan informasi terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue di @podcastbukukutu dan akun Twitter gue di @podcastbuku. Di episode kali ini gue mau membahas sebuah buku fiksi asal Indonesia yang berjudul Orang-Orang Oetomo karya Felix Kanesi. Buku ini mencuri perhatian karena berhasil menjadi juara pertama di Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2018 dan setelah itu buku ini pun diterbitkan secara massal pada bulan Juli 2019 oleh penerbit Margin Kiri. Felix Kanesi sendiri adalah penulis asal Nusa Tenggara Timur yang memang aktif di komunitas penulisan. Dia sempat jadi emerging writer saat Makassar International Writers Festival tahun 2015 dan pernah nerbitin buku kumpulan cerpen juga. Untuk buku Orang-Orang Oetomo ini, katanya dia bikin selama 2 tahun. Prosesnya lumayan unik karena dia nulis tangan dulu awalnya, kemudian diketik ke laptop, di print, diedit lagi pakai tangan, terus diketik lagi, baru dikirim ke penerbit atau ke sayembara novel dan semacamnya. Dokumen-dokumen pendukung buku ini sebenarnya lumayan banyak. Dia nulis banyak tentang laporan kekerasan di Timor Leste, obrolan dengan orang yang katanya pernah jadi korban kekerasan tentara waktu itu. Tapi katanya sekarang udah dijual ke tukang loak karena waktu itu dia butuh uang. Waktu dia ngerjain buku ini juga di Malang, waktu itu dia kuliah. Jadi prosesnya menarik banget dan bikin gue tambah pengen baca buku ini. Oetomo sendiri yang menjadi judul dari buku ini adalah sebuah daerah di Nusa Tenggara Timur, lokasinya di Pulau Timor. Kalau kalian nggak tahu, Pulau Timor itu sekarang terbagi 2, yang wilayah barat itu milik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan wilayah timur itu sekarang sudah milik negara yang namanya Timor Leste. Dulu itu sebenarnya Provinsi Indonesia juga yang namanya Timor Timur. Di sana seringkali ada pergolakan, bahkan bokap gua kan juga tentara ya. Bokap gua beberapa kali dikirim ke sana, setahu gua, waktu itu gua masih kecil, gue inget banget. Tapi di bawah kepemimpinan Presiden Habibie, waktu itu yang naik menggantikan Presiden Soeharto, akhirnya Timor Timur diberi kesempatan untuk menetapkan pilihan mereka. Mereka sebenarnya mau tetap sama Indonesia atau mau merdeka lewat sebuah proses yang namanya referendum. Dan waktu itu tahun 99 diadakan dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi negara sendiri yang namanya Timor Leste. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Buku Orang-Orang Oetomo ini sendiri dibuka dengan setting pada tahun 1998. Unik banget karena ceritanya emang waktu itu ada final Piala Dunia antara Prancis lawan Brazil. Dikisahkan ada seorang polisi, satu-satunya polisi di Oetomo namanya Sersan Ipi. Dia ngundang semua orang untuk nonton bareng di pos polisi yang sekaligus juga rumahnya dia. Jadi waktu itu cuman ada 3 televisi katanya di Oetomo itu. Satu itu milik orang Cina yang katanya pelit banget, jadi nggak boleh orang nonton di sana. Yang satu punya pedagang besi loak yang kalau nonton di sana tuh harus desek-desekan dan harus ada bau, harus duduk serampangan dan semacamnya. Biasanya Sersan Ipi nggak bolehin orang buat nonton di kantor polisi itu, tapi ini ada acara khusus. Jadi dia ngundang semua orang. Dia juga mengundang Martin Kabiti, pemuka kampung di Oetomo yang dulu juga sering perang. Ada juga tentara perbatasan yang ikut diajak juga buat nonton. Ramai-ramai orang tua, orang muda sambil minum sopi. Buat yang belum tahu, sopi ini kayak minuman keras di khas lokal sana ya. Dan ternyata Sersan Ipi itu melakukan itu, ngumpulin orang-orang, ngasih jamuan, ngasih makan, ngasih sopi dan lain sebagainya. Itu karena ia ingin mengumumkan pertunangannya dengan seorang perempuan cantik yang masih muda juga namanya Sylvie. Perempuan itu masih di bangku SMA dan baru aja sebenarnya datang ke Oetomo dan langsung jadi kembang desa lah di sana. Dan orang-orang waktu Sersan Iping ngumumin itu kayak, ya gue kesini untuk mendengarkan berita duka bahwa Sylvia akan dipinang oleh seorang cowok yang seperti Sersan Ipi. Bagaimana sebenarnya Sersan Ipi bisa nanti kalian baca di buku ini. Seperti yang kita tahu, waktu itu
pertandingan Brazil dan Prancis di final itu Brazil diperkuat Ronaldo dan orang-orang pada dukung Brazil, tapi ternyata yang menang justru Prancis. Hal ini membuat Martin Kabiti waktu itu kesel banget, dia udah rada-rada mabok kayaknya, nendang apapun yang dia temui, ngelempar apapun. Orang-orang jadi, oh iya sabar 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 udah mendingan pulang aja kayak gitu. Akhirnya Martin Kabiti tuh pulang dan ternyata di rumahnya itu udah ada penjahat yang menunggu dia dan telah menahan anak dan istrinya. Tenang aja, ini bukan spoiler, ini emang dijelasin di bab awal. Tapi emang penyelesaian dari konflik tersebut nantinya akan ada di akhir buku dan menjadi akhir cerita dari buku Orang-orang Oyotimu ini. Sebenarnya itu aja sih premis utama yang mau diangkat oleh buku ini. Jadi ada kejadian Sersan Iping ngundang orang-orang, termasuk Martin Kabiti. Tapi kemudian ketika Martin Kabitinya pulang ada penjahat dan akhirnya ada sebuah hal yang terjadi di sana dan menjadi ending. Sebenarnya itu aja yang premis utama, cerita utama dari buku ini. Tapi dengan lihainya penulis si Felix Kanesi ini menjabarkan secara panjang lebar tentang rentetan kejadian di masa lalu yang terus berlanjut hingga masa sekarang yang akhirnya itu bertemu, saling berkaitan dan lain-lain menghasilkan adegan yang akhirnya kita temui di akhir. Mulai dari Sersan Ipi itu sebenarnya siapa, orang tuanya itu siapa, dan ini berhubungan dengan konflik bersenjata di Timur Timur waktu itu. Dan kemudian bagaimana Sersan Ipi ini walaupun nggak gitu pinter tapi kemudian bisa jadi polisi. Kenapa dia cuma satu-satunya polisi di situ? Bagaimana dia akhirnya bisa ketemu Sylvie yang cantik jelita, pintar. Pokoknya idaman semua orang lah waktu itu. Dan baru datang juga di Oyotimu. Kenapa Sylvie ini akhirnya jadi mau sama orang yang kayak Sersan Ipi. Sylvie itu sebenarnya siapa? Kenapa dia pindah ke Oyotimu? Kenapa ada pengaruh seorang yang namanya Pastor Yosef dalam kepindahannya itu? Itu semua dijelasin gitu. Termasuk sebenarnya penjahat yang mau menyakiti keluarga Martin Kabiti itu siapa, alasannya apa, motifnya apa. Itu semua dijelasin. Jadi isi buku ini kemudian menjelaskan rentetan kejadian tersebut, rentetan momen, rentetan event yang akhirnya berujung kepada ending yang ada di akhir. Dan semuanya itu menunjukkan bagaimana sih sebenarnya kehidupan di Oyotimu, di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timor secara khususnya yang begitu kental dengan mitos bagaimana kehidupan gereja, bagaimana orang itu suka banget sama Shopee, minuman keras di sana, bagaimana pendidikan sebenarnya di sana kayak gimana sih kondisinya, hubungan antara masyarakat Indonesia Timur dan Jawa, serta bumbu penyedap lain di buku ini yang menurut gue nggak dijelaskan terlalu eksplisit, tapi cukup menjadi bumbu penyedap di buku ini, yaitu adalah hubungan-hubungan aktivitas seksual antar tokohnya. Ini menarik banget karena mungkin di beberapa buku lain, terutama di buku-buku yang emang pengen nonjolin sisi seksualnya itu, biasanya aktivitas seksual itu dibuat ya udah gitu aja. Nggak dijelaskan alasan kenapa dia ngelakuin itu, kenapa dia melakukannya dengan cara yang seperti itu, unsur-unsur di belakang itu seperti apa. Tapi di buku ini emang aktivitas seksual itu menjadi alat yang sebenarnya berguna untuk membentuk jalan cerita itu sendiri. Dijelaskan juga sebenarnya apa sih hal-hal yang mendorong para tokohnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Ya itu tadi ringkasan cerita dari buku Orang-orang Oyotimu. Selanjutnya review gue akan gue jelasin di segmen kedua. Tapi kalau kalian suka dengan konten podcast ini, boleh dong buka akun gue di karyakarsa.com/podcast buku, karyakarsa.com/podcastbuku. Di sana kalian bisa klik dukung untuk mendukung gue secara finansial, bisa lewat OVO, GoPay, dan lain semacamnya. Yang nantinya uang itu akan gue gunakan untuk beli buku dan untuk meningkatkan kualitas dari podcast ini sendiri. Mudah-mudahan gue bisa terus memberikan konten buku berkualitas buat kalian. Jadi jangan lupa dukung gue di karyakarsa.com/podcast buku. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua. Untuk buku Orang-orang Oyotimu karya Felix Kanesi ini gue bisa ngasih 5 bintang. Banyak yang bilang bahwa buku ini
merupakan novel etnografis alias cerita fiksi yang dibuat oleh orang yang memang tinggal di tempat tersebut untuk menggambarkan kondisi sosial politik di sana dengan sangat jelas. Dan kalau ditanya dari sisi itu, menurut gue penulis Felix Kaniasi ini memang emang dia lahir di sana dan emang pas banget buat ngangkat itu, dan teknik dia menulis itu emang oke banget. Jadi menurut gue ini adalah sebuah karya yang emang layak banget buat kalian baca. Ada beberapa alasan khusus mengapa gue suka buku ini. Pertama, buku ini mengangkat isu sensitif sebenarnya, bahkan kayaknya hingga saat ini deh, tentang konflik bersenjata di Timor Timur. Di bab kedua buku ini, kita udah disuguhkan dengan betapa kelamnya konflik yang terjadi sebenarnya di Timor Timur, yang mungkin banyak orang yang masih berusaha menutupi atau bahkan gak percaya bahwa Indonesia pernah melakukan hal yang kurang baik di Timor Timur, yang tanda kutip cukup jahat di sana. Dan uniknya, penulis ini nggak ngambil sudut pandang orang lokal secara utama, tapi dia justru ngambil sudut pandang orang Portugis yang namanya Julio. Dia dipindah ke Indonesia, awalnya dia mengira akan aman, biasa aja Pulau Timor itu paling biasa aja. Karena itu dia oke-oke aja ketika anak istrinya mau ikut. Tapi justru di Indonesia, Julio ini malah terjebak dalam konflik bersenjata tersebut. Di sini bisa ketangkep banget bagaimana sih situasi yang terjadi waktu itu. Gue punya bapak yang pernah tugas di Timor Timur waktu itu, walaupun dia sampai rumah juga dia nggak cerita bagaimana kondisinya, tapi gue sempat deg-degan juga bagaimana nasib bokap gue di sana. Di buku ini gue baru ngeh tentang peta politik yang ada waktu itu, tentang partai UDT yang pengen gabung ke Portugal, tentang gerilyawan Fretilin yang pengen merdeka dan jadi negara sendiri. Kemudian ada juga yang namanya Apodeti yang pengen Timor Timur itu bergabung dengan Indonesia. Selanjutnya UDT dan Apodeti ini kayak bergabung gitu untuk menyerang Fretilin. Jadi kayak Portugis sama Indonesia punya kesepakatan dan mereka akhirnya menggempur si gerilyawan Fretilin yang emang mau merdeka. Itu terus berlanjut sampai tahun 98 hingga Soeharto digulingkan menjadi Habibie, dan Habibie kemudian seperti kita tahu dia bikin referendum hingga hasilnya sekarang Timor Leste bisa menjadi negara sendiri. Jadi digambarkan banget bagaimana hal yang dialami oleh Julio itu benar-benar kelam, benar-benar bikin gue berpikir, sialan banget, kenapa sih harus ada orang yang rasain kayak gitu. Selain itu, kenapa gue suka buku ini adalah karena kentalnya kehidupan Timur itu terasa banget di buku ini. Felix Kaniasi mengangkat beberapa bahasa yang biasa digunakan di situ, kemudian kebiasaan orang-orang hidup di sana juga ada, bagaimana pembangunan di sana kurang banget sehingga TV hanya ada 3 di satu kampung. Bagaimana kegemaran mereka bercerita dan minum sopi. Gue sampai kebayang pasti seru banget ngobrol sama tetua di Otimo yang namanya Amsiki, yang diceritakan dengan gamblang banget di buku ini, bahwa dia suka bercerita tentang bagaimana perjuangan dia melawan Jepang, melawan Belanda dan semacamnya. Bagaimana akhirnya seks itu mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana, bagaimana keluguan orang-orang di sana tentang tentara, situasi politik. Orang-orang di sana tuh kayak nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi gitu, tentang Presiden Soeharto, tentang pendidikan, mengapa orang-orang harus kuliah di Jawa. Di situ kayak digambarin mereka nggak ada niat jahat, mereka nggak ada pikiran sama sekali untuk berbuat hal yang nggak baik. Mereka punya hati yang tulus, mereka punya pola pikir yang kayak menyatu dengan alam. Itu aja sih yang sebenarnya mereka pikirin. Dan penulis Felix Kaniasi cerita waktu itu dia bikin novel ini kan waktu dia kuliah ya di Malang, kemudian dia udah lulus balik lagi ke Timor, dia ngumpul sama teman-temannya sambil pesta, mabok, ngobrol-ngobrol, dan di situ muncul obrolan-obrolan menarik yang kemudian dia masukin ke dalam novel ini. Wah, kayaknya keren nih kalau dimasukin ke novel gitu. Itu yang dia ceritain waktu itu. Jadi kebayang banget kenapa cerita-cerita atau percakapan-percakapan di buku ini terasa natural banget dan terasa ngalir, terasa menonjolkan banget bagaimana sebenarnya situasi di Indonesia Timur waktu itu. Baca buku ini tuh bikin gue inget sama pengalaman gue membaca buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Di situ kan dikisahkan bagaimana kehidupan orang di sebuah kota yang namanya Belantik, yang itu mungkin kayak daerah Riau, Bangka, Belitung gitu ya. Tapi kan itu kan sebuah kota fiksi, dan Otimo ini kayaknya merupakan sebuah kota yang benar-benar ada dan terasa lebih nyata aja gitu ketika gue baca buku Orang-Orang Otimo ini. Hal lain yang bikin gue suka sama buku Orang-Orang Otimo ini adalah penokohannya tuh kuat banget. Gue suka banget bagaimana Felix Kaniasi ini mengambil kayak sudut pandang yang semuanya tuh terasa unik.
Entah kenapa dia ngambil sudut pandang seorang sersan IP yang latar belakang orang tua dan kehidupannya luar biasa unik. Dia ngangkat tentang Sylvie, cewek luar biasa pinter yang sampai harus dibuatin perpustakaan khusus buat dia belajar di sekolahnya, yang gurunya aja kalah pinter sama dia, tapi dia sebenarnya haus kasih sayang seorang orang tua. Bagaimana ada tokoh yang namanya Laura yang terus berjuang untuk hidup walaupun dia udah menderita banget demi kelahiran anaknya doang. Bagaimana Romo Yosef, seorang pendeta yang penuh ketenangan, dihajar apapun juga dia tetap tenang, tapi justru hatinya itu terpaut sama seseorang yang sebenarnya dilarang. Bagaimana ada tokoh yang namanya Maria yang darahnya bergolak-golak untuk menentang penindasan pemerintah, tapi seolah dunia ini tuh kayak gak pernah kehabisan senjata buat menekan dia. Ada tokoh yang namanya Amsiki, seorang bapak-bapak tua yang menjadi pahlawan Indonesia karena faktor kebetulan, tapi dia punya ketulusan hati dan faktor jenaka yang bikin dia suka bercerita dan jadi pusat perhatian anak-anak hingga saatnya dia meninggal. Dan banyak banget tokoh-tokoh di sini yang gue, ini kenapa ya Felix Kanesi itu ngambil tokoh yang ini gitu. Tapi itu justru menurut gue keputusan yang tepat dan unik dan membuat buku ini tuh jadi lebih berwarna. Selain dari tema konflik bersenjata di Timur Timur, kemudian kentalnya kehidupan Timur dan kuatnya penokohan di buku ini, gue juga suka bagaimana, gue nggak tahu sih si penulis ini Felix Kanesi ini sengaja atau enggak, tapi gue nangkep banyak pesan tersirat yang ada di buku ini. Ada adegan-adegan seks yang penuh dengan innuendo menurut gue. Nggak tahu nih sebenarnya bener apa enggak, tapi gue sendiri menganggap itu innuendo, kayak analogi tentang kelamin manusia, tentang masturbasi, bagaimana tidak performance-nya Ronaldo di final Piala Dunia itu jadi dikaitkan dengan kondisi sosial politik, bagaimana sebuah lukisan di sekolah seminari yang dibuat oleh seniman lokal yang sebenarnya lumayan unik, lumayan aneh, itu bikin gue keinget-inget tentang apa ya, kayak kondisi budaya, kondisi seni dan seniman yang ada di Indonesia Timur itu seperti apa. Semuanya tuh membuat gue gelisah gitu. Semuanya membuat gue gelisah bahwa ada konflik yang belum terselesaikan, tapi semuanya disampaikan dengan cara yang unik yang itu bikin gue suka. Yang paling ngena buat gue mungkin adalah pesan-pesan soal pendidikan gitu. Bagaimana ada ketimpangan di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Bahkan ada diceritain ada anak yang kuliah di sini tapi dia justru ngibulin orang tuanya. Tiap bulan dia minta uang, tapi iya, uangnya untuk apa? Oh, ini untuk smoking, ini untuk drunken student, ini untuk hangover gitu-gitu. Dan orang tuanya ngira itu kayak semacam praktikum, ini semacam uang kuliah atau semacam apa. Padahal dari arti bahasa Inggrisnya aja itu udah aneh gitu. Ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam hal pendidikan. Ada quote yang tentang pendidikan yang gue inget banget di buku ini. Kata-katanya tuh kayak gini. Mereka harus menerima kenyataan bahwa untuk menjadi cerdas, mereka membutuhkan uang. Supir angkot hanya mau mengantar ke sekolah bila dikasih uang. Guru-guru pun hanya mau mengajar jika dikasih uang. Namun uang tidak gampang dicari, hanya daun yang gampang dicari. Dan hanya sapi di kandang karantina itu yang mau dikasih daun. Ini tuh jelek banget sih buat gue, bagaimana kita butuh uang untuk bisa mengenyam pendidikan, padahal sebenarnya pendidikan itu untuk semua gitu kan. Jadi menurut gue kalian mesti baca banget buku Orang-orang Otemu ini, karya Felix Kanesi. Cari aja di toko buku terdekat atau di online. Kan buku ini diterbitkan oleh Margin Kiri. Margin Kiri setahu gue punya toko buku online juga. Jadi kalian cari aja di situ. Oke, jangan lupa buat follow podcast ini selalu di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast biar kalian bisa dapat notifikasi ketika gue ngeluarin episode baru. Selain itu, kalian juga bisa nikmati podcast Buku Kutu di YouTube. Caranya langsung aja cari kanal Potluck Podcast dan cari konten yang ada judulnya Buku Kutu. Kalau kalian suka dengan konten podcast ini, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian bisa share di Insta Stories, Twitter, Facebook, dan berbagai sosial media yang kalian. Atau dukung gue secara finansial lewat karyakarsa.com/podcast buku. Oke, kalau kalian mau reach out gue bisa langsung di Instagram @podcastbukutu, Twitter @podcastbuku, atau email ke podcastbukutu@gmail.com. Jangan lupa juga untuk beri dukungan bagi jaringan Potluck Podcast. Caranya langsung aja follow Instagram @potluckpodcast. PODLUCK PODCAST. I think that's all. Thank you for listening. See you and ciao.